Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perbankan Syariah akan menjelaskan teori konsumsi dalam ekonomi mikro. Konsumsi merupakan sebagai pembelajaran barang dan jasa oleh rumah tangga. Pembelanjaan di sini mencakup pembelanjaan rumah tangga yang sifatnya tahan lama, seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, ataupun barang-barang yang sifatnya tahan lama, seperti makanan dan pakaian. Sementara istilah jasa di sini adalah mencakup barang yang tidak memiliki wujud perawatan dan potong rambut. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran permintaan konsumsi tersebut diantaranya: yang pertama, tingkat pendapatan kapital masyarakat; yang kedua, cita rasa manapun selera konsumen pada barang tersebut; harga barang lain, terutama barang yang sifatnya pelengkap dan pengganti; anggapan konsumen terhadap harga barang tersebut. Tujuan dari konsumsi sendiri itu untuk mengurangi nilai guna dari suatu barang maupun jasa secara bertahap, menghabiskan atau mengurangi guna suatu barang sekaligus untuk memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat ada beberapa, antara lain faktor selera, yaitu setiap individu memiliki selera yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang satunya. Hal itu dikarenakan ada perbedaan dalam selera di individu tersebut. Dua, faktor sosial ekonomi, yaitu meliputi usia, pendidikan, dan keadaan keluarganya yang memiliki pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi tersebut. Tingkat pendapatan akan lebih tinggi pada kelompok usia muda dan mencapai puncak pada usia pertengahan dan pada akhir turun saat usia tua. Ketiga, faktor kekayaan. Kekayaan seseorang baik secara eksplisit maupun implisit dikategorikan sebagai fungsi agregat dalam menentukan faktor konsumsi. Misalnya, pada pendapatan permanen yang dikemukakan dalam teori Friedman, Albert Ando, dan Franco Modigliani menyebutkan bahwa hasil bersih atau suatu kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi. Keempat, keuntungan dan kerugian kapital. Keuntungan kapital dengan merugikan. Keempat, keuntungan dan kerugian kapital. Keuntungan kapital dan dengan meningkatnya hasil bersih dari kapital akan mendorong bertambahnya tingkat konsumsi. Sebaliknya, dengan terjadinya kerugian kapital akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Yang kelima, tingkat bunga. Para ekonomi klasik mengemukakan bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Mereka meyakini bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Yang keenam, tingkat harga. Sampai saat ini konsumsi masih dianggap fungsi dari pendapatan real. Oleh karenanya, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya harga dengan proporsi yang sama tidak mengalami perubahan terhadap konsumsi real. Aku mau katanya Prinsip teori konsumsi. Prinsip teori konsumsi yang pertama, barang. Barang yang dikonsumsi merupakan sifat semakin banyak akan semakin besar manfaatnya. Dengan demikian, jika sesuatu yang bila dikonsumsi semakin banyak justru mengurangi kenikmatan hidup dan berlebih-lebihan, itu tidak baik di dalam agama Islam. Yang kedua, utilitas. Utilitas adalah manfaat yang diperoleh seseorang karena ia mengkonsumsi barang tersebut.
Dengan demikian, utilitas merupakan ukuran manfaat atau kepuasan bagi seorang karena mengkonsumsi barang tersebut. Ketiga, pada teori utilitas berlaku hukum pertambahan manfaat yang makin menurun atau juga disebut the law of diminishing marginal utility, yaitu bahwa awalnya seseorang konsumen mengkonsumsi satu unit barang tertentu akan memperoleh tambahan utilitas atau manfaat yang besar. Akan tetapi, tambahan unit konsumsi barang tersebut akan memberikan tambahan utilitas dan bahkan dapat memberikan manfaat negatif. Berikut adalah kurva fungsi konsumsi digambarkan sebagai nih. Berikut adalah contoh kurva. Keterangan titik X menunjukkan persinggungan antara kurva Z dengan kurva C, di mana C ini adalah titik saat besaran konsumsi setara dengan besaran income. C mengidentifikasikan bahwa konsumsi akan tetap dilakukan walaupun income sebesar 0. Ingat bahwa proporsi tambahan konsumsi lebih rendah daripada proporsi tambahan income, sehingga menimbulkan ruang di mana kurva C menjadi lebih landai daripada kurva Z. Ruang inilah yang menjadi proporsi untuk tabungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.